Anak membantah bahwa pabrik miliknya tidak menggunakan bahan dari sisa produksi pabrik yang seharusnya diperuntukkan untuk pakan ternak dan juga bahan yang sudah kadaluarsa. Sejak kapan, Pak? 2006. 2006. Ya. Sebelumnya sempat digerebek, Pak ya? Iya, tahun 2000 uji lab. Kenapa waktu itu? Uji lab ada semua lab. Di waktu itu izinnya kita tidak ada. Terus sekarang kalau digerebek lagi gimana? Tapi saya diduga ada bahan yang tidak layak konsumsi. Terus? Kita siap di lab. Dengan adanya penemuan ini, Polres Sidoarjo, Jawa Timur rencananya akan melakukan pengembangan dan memantau pabrik-pabrik makanan yang bermasalah yang merugikan masyarakat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Subekti Airlangga, MNC Media memberitakan. Saya sudah bersama Bapak Suratmono selaku Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya. Selamat siang, Pak Suratmono, senang sekali bisa hadir. Juga ada Dokter Cantik, Dr. Stella MGZ SPGK. Selamat siang, Dr. Stella. Hari ini bertepatan Hari Kesehatan Sedunia ya, kita memperingati ini ya. Ini artinya bahwa kita harus tidak lupa terhadap kesehatan tubuh kita. Tidak hanya tubuh kita, keluarga kita juga mengerti apa yang menjadi asupan bagi tubuh kita. Saya ke Dokter Stella dulu, Pak Suratmono. Memilih makanan sehat, susah nggak sih, Dokter? Sebenarnya negara kita ini kaya dengan berbagai macam bahan makanan. Dengan dari ujung timur sampai barat penuh dengan berjenis-jenis makanan. Jadi makanan sehat sebenarnya tidak sulit untuk dicari ya, karena itu adalah yang sehari-hari dan dari kecil kita dapat memperolehnya. Sumber makanan kita sehari-hari ada di mana-mana. Dokter, jika dokter mengatakan sebenarnya nggak sulit kok mencari makanan yang sehat, tapi untuk masyarakat awam kadang-kadang kan suka tergoda dengan makanan yang tampilannya cantik begitu, yang tampilannya menarik. Kita nggak tahu, susah tidak sih untuk mengetahui oh ini makanan yang sehat dengan makanan yang tidak sehat begitu. Dengan dokter mengatakan sebenarnya banyak kok, gampang dicari makanan sehat di Indonesia ini begitu. Iya, orang suka membedakan antara makanan yang sehat dan tidak sehat. Sebenarnya itu adalah hubungannya dengan cara untuk penyajiannya. Oke. Ya, misalnya kalau makanan yang digoreng, tentunya akan banyak mengandung minyak, ya, bentuk minyaknya juga yang akhirnya menjadi kolesterol. Ya. Tinggal jumlahnya juga. Kalau jumlahnya berlebihan tentunya tidak baik untuk tubuh kita. Karena memang ada proporsinya. Makanan kita utama adalah karbohidrat. Itu 50-60%. Lalu selanjutnya lemak 30%, protein 15-20%. Itu dalam sehari dalam makanan kita. Oke, berarti sebenarnya kita yang harus pinter-pinter bagaimana menyajikan sebuah makanan yang sehat, begitu ya dokter? Iya. Baik, saya ke Pak Suratmono. Seperti yang dokter katakan, sebenarnya di Indonesia ini dengan banyaknya sumber daya alam yang beragam, gampang kok menemukan makanan yang sehat. Kita buat saja sehari-hari di rumah, sebenarnya kita sudah bisa menyajikan makanan yang sehat. Temuan terbaru makanan bermasalah di pasaran dari BPOM sendiri, kan beberapa hari belakangan ini kita dengar di media ya, Pak Suratmono. Ya, sebenarnya temuan-temuan seperti itu kan merupakan temuan hasil pengawasan rutin Badan POM juga. Kita juga punya data masalah pengawasan pangan jajanan sekolah saya. Kemudian pengawasan terhadap nata de coco yang baru saja terjadi. Ya. Itu kita juga melakukan pengawasan. Sebagai contoh tahun 2014 kita melakukan pengawasan terhadap nata de coco ada sekitar 82 sampel. Dari 82 sampel yang kita uji itu hanya 4 yang tidak memenuhi syarat. Itu pun terkait dengan masalah penggunaan bahan benzoat di dalam produk. Itu ada 2 sampel, kemudian 2 sampel tidak memenuhi syarat karena bobot tuntasnya. Nah, terkait dengan nata de coco yang sekarang kemarin ini lagi heboh sekali. Sebenarnya perlu saya sampaikan bahwa proses pembuatan nata de coco yang memang harus pakai ZA. ZA atau amonium sulfat. Itu ada pakai yang ZA, ada dengan urea kan. Tetapi yang digunakan harus yang menggunakan yang amonium sulfat yang food grade, yang memang khusus untuk makanan. Karena proses pembuatan nata de coco itu kan dari air kelapa, kemudian dilakukan fermentasi menggunakan starter yang mana Acetobacter psillinum. Nah, itu tujuan penambahan ZA itu adalah sebagai nutrisinya, sebagai sumber nitrogen untuk bakterinya itu, supaya dia bisa menghasilkan
hasil nata teko yang bagus, karena tujuannya adalah yang menghasilkan enzim, kemudian enzim menyusun gula dalam bentuk benang-benang dalam jumlah ribuan. Nah, itu akan terbentuk nata teko. Baik, Pak Suratmono, saya potong sebentar. Sampai menggunakan sebanyak 82 sampel, ya Pak Suratmono. Ini apakah harusnya dari awal sebelum produk dipasarkan ke pasaran harus diteliti terlebih dahulu, atau ini temuan ini berdasarkan laporan dari masyarakat awalnya? Jadi gini, kalau di Badan POM sistem itu ada ya. Pengawasan itu dilakukan di awal dan di pre-market dan post-market. Pre-market itu artinya apa? Produk sebelum diberikan izin untuk edar itu dilakukan evaluasi dulu. Kalau yang ini ketahuannya? Kalau ini kan memang ini ilegal. Ini ilegal dan itu kan katanya informasinya adalah laporan masyarakat kepada polisi. Nah, polisi kan menggerebek itu, dan itu kita juga melakukan kerjasama dengan polisi di Sleman kalau nggak salah. Tapi Pak Suratmono, ini kan baru beberapa hari belakangan ini sempat heboh. Ini sebuah fenomena yang cukup mengejutkan masyarakat. Apakah sebenarnya selama ini memang BPOM sering menemukan makanan-makanan bermasalah? Sering ya? Sering. Sebagai contoh nih, sebagai hasil pengawasan 4 tahun terakhir untuk pangan jajanan sekolah, kita itu rata-rata melakukan pengambilan contoh sebanyak kurang lebih 10 ribuan. Tahun 2014 kita ambil lebih dari 10.000 sampel untuk jajanan anak sekolah yang dijual di sekitar di seluruh Indonesia. Itu hasilnya bagaimana? 23% tidak memenuhi syarat. Antara lain yaitu tadi ada karena kandungan mikroba, ada penggunaan bahan pangan yang melebihi batas, kemudian ada penyalahgunaan bahan berbahaya seperti borak, formalin. Itu memang ada. Tetapi kalau dilihat data tahun 2010 itu di mana yang tidak memenuhi syarat ada sekitar 45% yang tidak memenuhi syarat. Kemudian tahun 2014 sekarang menjadi tinggal 23%. Jadi sebenarnya selama ini sudah banyak penemuan dari BPOM, tapi masyarakat dihebohkannya belakangan ini karena tiba-tiba bertubi-tubi ya. Baik, kita ngobrol kembali nanti di segmen berikutnya. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kita obrolin soal kesehatan di Speak After Lunch.